Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan singkat kita kali ini adalah menyangkut tentang persoalan puasa. Puasa wajib dilakukan bagi yang telah berstatus balik. Puasa bukan kewajiban bagi yang belum balik karena dia bukan mukallaf. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, ketetapan diangkat dari 3 golongan. Dari yang terganggu akal sehatnya hingga sadar, dari yang tidur hingga bangun, dan dari anak kecil hingga bermimpi. Maksud ketetapan diangkat adalah kata kiasan dari lepasnya tanggung jawab. Sedangkan mimpi basah berarti sudah masuk masa akil balik. Ini biasanya bagi anak laki-laki yang mengetahui masa akil baliknya telah sampai dengan mimpi basah dan tanda-tanda alami lainnya yang menunjukkan bahwa dia telah beranjak dari masa kanak-kanak dan masuk masa remaja. Adapun bagi anak perempuan, tanda masuknya masa akil balik ialah dengan haid yang menandai kesiapannya untuk hidup berumah tangga. Apabila diukur dengan usia, masa akil balik itu sudah mencapai usia sekitar 15 tahun. Jika tanda baliknya terlambat, baik bermimpi atau datang haid, tanda baliknya ditentukan dengan usia. Apakah anak kecil akan dibiarkan dan tidak diperintahkan untuk berpuasa kecuali setelah masa memasuki akil balik? Tentu tidak demikian. Syariat Islam memerintahkan kita agar melatih anak kecil untuk terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dimulai dari usia mereka 7 tahun. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam perkara sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka karenanya pada usia 10 tahun. Dalam hadis lain dinyatakan, ajarkanlah anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Kebaikan tumbuh dari kebiasaan, keburukan pun juga lahir dari kebiasaan. Orang tua yang akan menentukan pertumbuhan anak. Pendidikan seperti mulai kecil, seperti menulis di atas batu. Hadis tadi mengisyaratkan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap perintah, pengajaran dan anjuran. Itu dilakukan pada usia anak sekitar usia 7 tahun. Yang kedua tahap pukulan, pelatihan dan peringatan. Itu dilakukan pada usia anak sekitar 10 tahun. Pemukulan ini tidak dilakukan kecuali setelah anak diberi kesempatan 3 tahun untuk diajak, dianjurkan, dan dibujuk. Setelah itu masuk ke tahap penugasan dan sanksi, tentu dengan sanksi yang sesuai. Semua ini dalam rangka menanamkan pendidikan anak yang serius. Pendidikan ini sepenuhnya diserahkan kepada orang tua, bukan melalui penitipan anak, apapun caranya. Bukan juga sekedar ucapan belaka, tetapi setelahnya tidak ada perhitungan pahala dan sanksi. Pemukulan di sini merupakan metode dalam keadaan yang darurat. Kedaruratan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh menggunakan cemeti, kayu, besi bahkan yang menyakitkan dan melukai. Memukul anak-anak tidak boleh menjadi pilihan orang tua, tetapi mendidik mereka dengan suri tauladan dan kata-kata yang bijak. Mencontoh Rasulullah SAW yang tidak pernah memukul dengan tangannya 1 kali pun. Tidak kepada istrinya, pembantunya, anak-anak, bahkan kepada serangga sekalipun. Walaupun hadis Nabi tersebut berbicara tentang konteks sholat, hal ini juga sesuai dengan konteks puasa dalam berbagai hal, kecuali satu perbedaan, yaitu dalam kemampuan fisik atau kemampuan jasmaninya. Ada kalanya seorang anak sudah mencapai usia 7 tahun atau 10 tahun, tetapi kondisi tubuhnya lemah dan tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka bisa dilakukan secara perlahan-lahan, pelan-pelan tubuh mereka sampai benar-benar kuat. Para sahabat dahulu telah membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa semenjak mereka kecil dengan cara memberikan mainan berupa bulu domba. Saking bahagianya hingga tidak terasa saat berbuka puasa tiba. Bukanlah kewajiban menuntut anak-anak berpuasa selama sebulan penuh karena mereka masih belum mampu. Di samping itu, penuntutan tersebut juga tidak tepat ditujukan kepada mereka. Barangkali pada tahun pertama bisa diterapkan kepada mereka untuk berpuasa, misalnya 2 atau 3 hari. Setelah itu bertahap, seminggu atau 2 minggu,
sehingga memungkinkan mereka untuk berpuasa selama sebulan penuh. Suatu kekeliruan yang dilakukan ayahnya atau ibunya yaitu membiarkan anak-anaknya sampai akil balik, tidak dibiasakan melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah situasi yang gawat. Jika mereka diperintah setelah mencapai usia akil balik, itu akan memberatkan mereka, sangat berat, lebih berat daripada menanggung gunung di atas pundak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menolong kita dan mempermudah urusan kita untuk membina, mengasuh, memelihara, mendidik dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Saya Satya Widharma, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.